Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari waktu ke waktu ada orang-orang yang menghina salib Kristus, baik secara terang-terangan maupun sindiran, baik lisan maupun tertulis, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bagaimana reaksi orang-orang Kristen? Ada yang mempolisikan orang yang menghina salib Kristus. Namun sebagian besar kasus penghinaan terhadap salib Kristus dibiarkan saja. Mengapa? Mungkin karena menghayati 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya orang lain yang menghina salib Kristus. Kadang orang Kristen pun salah paham tentang salib Kristus. Markus 8 ayat 34 mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bagaimana mengartikan memikul salib? Semestinya memikul salib adalah hal yang terkait dengan tantangan dan penderitaan yang mungkin harus dialami oleh pengikut Kristus. Bukankah sejak awal mulanya pengikut Kristus menghadapi penganiayaan? Maka Markus 8 ayat 35 sampai 37 mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jelaslah konteks memikul salib adalah penderitaan yang mungkin dialami pengikut-pengikut Kristus dalam penganiayaan. Bahkan mungkin harus kehilangan nyawa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun sayang sekali, kadang ada orang yang menyalahartikan memikul salib, yaitu saat memberi nasihat kepada korban kekerasan. Misalnya korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kepada korban KDRT dikatakan, itulah salib yang harus kamu pikul. Ingat, penderitaanmu tidak sebesar penderitaan Kristus. Bukankah nasihat ini sama sekali tidak tepat? Penderitaan korban KDRT bukan disebabkan penganiayaan sebagai pengikut Kristus, namun sebagai tindakan keliru atau tindakan jahat dari si pelaku. Jadi tidak benar ia memikul salib Kristus. Pada tahun 1994, seorang teolog pembebasan dari El Salvador bernama John Sobrino menulis buku berjudul The Principle of Mercy, Taking the Crucified People from the Cross. Buku ini mengajak gereja untuk menyatakan kemurahan hati melalui cara menurunkan orang-orang tersalib dari salib-salib mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang tersalib adalah orang-orang miskin dan tertindas. Cinta kasih dan kemurahan hati berarti menurunkan mereka dari salib, artinya menolong mereka agar keluar dari kemiskinan
dan ketertindasan, agar mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan untuk hidup yang layak. Sejalan dengan itu, bagi orang-orang yang menjadi korban kekerasan atau tipuan atau berbagai bentuk kejahatan lainnya, kita pun dapat menolong mereka dengan menurunkan mereka dari salib atau penderitaan akibat kejahatan orang lain. Mereka tidak seharusnya menderita karena kejahatan orang lain. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Kita membutuhkan pemahaman yang benar tentang salib Kristus dan tentang memikul salib, supaya kita memikul salib Kristus yang sesungguhnya dan bukan memikul salib yang keliru. Amin.